Halo Faber Lover semuanya, ketemu lagi dengan aku Nadia di Kreasi Dapur Cerdas. Di video kali ini aku akan bikin sus maker ya. Jadi sus maker ini adalah sejenis sponge cake yang nanti akan disajikan di personal kemasan gitu ya. Jadi seperti cupcake, tapi yang bikin spesial adalah nanti isiannya ini tuh dia asin. Jadi kita akan bikin raw goodnya. Tapi di sus maker kita hari ini, kita akan ganti susunya pakai creamer serbaguna fiber cream ya. Pengen tahu resep dan juga cara pembuatannya gimana? Tapi sebelumnya jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe YouTube channel LNK. Oke, langsung aja kita ke resep dan juga cara pembuatannya. Jadi yang pertama perlu kita lakukan untuk membuat si sus makernya itu, kita akan bikin isiannya ya. Di sini isiannya aku pakai raw good. Jadi raw good itu adalah tumisan daging cincang yang ditumis bareng bumbu-bumbu yang banyak ya. Bisa dilihat ya, cukup banyak bahan-bahan yang sudah aku siapkan. Yang pertama adalah kita harus panaskan dulu pan-nya. Nah, nanti kita akan tumis bumbu-bumbunya. Yang pertama di sini aku pakai margarin ya. Kalau misalkan mau diganti pakai butter itu juga boleh. Pakai minyak goreng sebenarnya juga boleh, tapi kalau pakai butter, pakai margarin itu biasanya hasil tumisannya itu lebih wangi, lebih gurih gitu ya. Setelah margarinnya panas, di sini aku akan pakai dua jenis bawang. Yang pertama aku pakai bawang bombay. Oke, kita masukkan. Nah, bawang bombay ini biasanya dia punya karakteristik yang lebih manis gitu ya. Nah, untuk memperkuat rasa raw goodnya, di sini aku pakai jenis bawang yang kedua, yaitu bawang putih. Dicincang aja kayak gini. Nah, ini aku masukkan yang kedua karena bawang putih ini biasanya gampang gosong ya. Jadi kita masukkan yang agak akhir ya. Oke, ini kita tumis aja sampai dia harum. Oke, setelah bawangnya harum, di sini aku mau tambahin daun bawang, tapi ini optional aja ya, supaya warnanya juga lebih cantik. Nah, ini aku pakai daun bawang. Kemudian aku mau masukkan wortelnya. Di sini wortelnya boleh di blanch dulu atau langsung kayak gini, kayak yang aku gunakan ini langsung. Tapi masukinnya di awal ya. Jadi kalau misalkan di blanch itu nanti boleh di akhir. Ini kita masukin di awal supaya dia matang dan lebih meresap ya. Oke, ini kita aduk aja. Udah sedikit digedein apinya. Oke, setelah wortelnya tadi masuk dan kita masak sebentar, sekarang aku mau masukkan daging ayamnya. Di sini aku pakai dada yang sudah dipotong-potong ya, kecil-kecil. Mau diganti pakai daging sapi cincang juga boleh ya. Ini kita akan masak sampai dia berubah warna. Setelah itu di sini aku pakai smoked beef, tapi kalau mau diganti juga boleh, biasanya ada jamur gitu ya. Ini aku pakai smoked beef aja. Ini kita tumis lagi. Nah, ini aku mau langsung seasoning ya. Di sini ada beberapa yang perlu diperhatikan. Yang pertama, biasanya kalau raw good itu dia rasanya tuh strong ya, pedasnya tuh strong. Di sini aku pakai pala bubuk. Kemudian pakai merica. Tapi kalau misalkan mau dibuat yang versi nggak pedesnya juga boleh. Jadi dua bahan tadi di take out aja. Kemudian gula pasir, garam, dan juga sedikit kaldu jamur. Oke, kita akan aduk ya. Di sini aku masukin di awal supaya seasoningnya tadi meresap ke ayam dan juga ke bahan-bahan yang lain. Setelah wortelnya setengah matang gitu ya, sekarang aku mau masukkan si tepung terigunya ya. Jadi raw good itu agak sedikit kental gitu. Nah, dari tepung ini dia kentalnya. Oke, kita ratakan seperti ini. Ini kita akan aduk ya sampai dia matang ya. Jadi biar nggak ada rasa tepung gitu ya saat dia matang. Oke, pastikan semuanya rata dan sudah tidak ada tepung yang masih mentah. Next, setelah itu kita akan tambahkan air ya di sini. Kita tuang sedikit demi sedikit dulu sambil kita aduk. Oke, setelah tepungnya tadi yang sudah matang tuh mulai meresap ya airnya ke dalam tepungnya, ini boleh kita tambahkan lagi.
Nah, setelah itu supaya robot kita lebih creamy ya pastinya, di sini aku akan tambahkan Fiber Cream creamer serbaguna yang rendah gula, tinggi serat. Oke. Di sini aku pakai yang kemasan baru, kemasan 20 gram. Ini ekonomis sekali dan mudah ditemukan ya. Bisa kalian temukan di toko kelontong dan juga pasar tradisional pastinya. Oke, langsung aja kita masukkan 1 saset full. Oke, langsung aja kita aduk ya. Bisa dilihat ya, fiber creamnya tidak ada yang menggumpal dan robotnya langsung berubah jadi creamy gitu ya. Dan ini setelah semuanya tercampur rata, dan yang terakhir ini aku supaya lebih banyak rasa lagi ya, ini aku mau kasih keju parut. Ini boleh pakai keju cheddar, boleh pakai parmesan ya, optional. Nah, ini langsung aja kita aduk ya. Ini udah harum sekali dan pastinya ini robotnya super duper creamy. Oke, kita pindahkan ke wadah ya. Sekarang kita pindahkan ke wadah terlebih dahulu. Setelah ini kita akan bikin sponge cake-nya. Oke, kita sisihkan dulu ya. Selanjutnya kita akan bikin cake-nya, sponge cake-nya. Karena sus makar ini asin ya, savory. Jadi nanti sponge cake-nya itu kita akan pakai sedikit gula pasir. Di sini aku akan campur ya, pertama kuning telur. Oke. Kemudian putihnya. Jadi di sini aku pakai 5 kuning telur dan juga 3 putih telur. Oke, seperti ini. Kemudian ini di sini kita pakai gula pasir dan ini pakai sedikit aja karena kita akan bikin makanannya itu savory ya, sus makernya. Setelah 2 bahan ini masuk, kita akan mixer pakai speed rendah aja sampai gulanya larut. Oke, setelah gulanya larut, sekarang kita akan masukkan emulsifier ya. Di sini aku pakai SP. Langsung aja ini kita akan mixer sampai semuanya tercampur rata, kemudian mengental dan mengembang ya. Oke, setelah putih kental berjejak seperti ini ya, sekarang kita akan masukkan bahan keringnya. Yang pertama ada tepung protein sedang. Kita masukkan sedikit demi sedikit. Kemudian ada ini aku pakai baking powder. Ya, ini kita akan aduk pakai teknik fold in seperti ini supaya adonannya nggak turun ya. Ringan aja ngaduknya, jangan sampai ada yang menggumpal tepungnya, dan jangan lupa sampai dasar ya ngaduknya. Oke, kita lanjutkan masukin tepungnya. Nah, kemudian supaya lebih creamy juga sponge cake kita untuk sus makernya, kita akan tambahkan Fiber Cream creamer serbaguna yang rendah gula, tinggi serat, bebas gluten, bebas laktosa, dan pastinya 0 mg kolesterol. Oke, langsung aja kita masukkan seperti ini, kita ratakan. Oke, kemudian kita akan aduk lagi pakai teknik fold in. Setelah terigunya semua tercampur rata, nah ini aku mau pakai margarin leleh ya. Kita masukkan. Dan kembali kita akan aduk pakai teknik fold in. Setelah semua tercampur rata seperti ini, sekarang waktunya kita masukkan 2 bahan tadi yang sudah kita buat ya. Sekarang kita akan masukkan ke dalam cetakannya. Nah di sini aku pakai cetakan yang bentuknya cup aluminium foil seperti ini dengan ukuran yang lumayan tinggi, supaya apa, nanti ada ruang antara si adonan cake-nya dan juga isinya, dan saat kita oven juga dia nggak terlalu dry gitu ya. Kita ingin si sponge cake-nya itu masih lembut di dalam dan juga kering di bagian atasnya. Oke, seperti ini. Kita akan tuang sedikit atau mungkin setengah bagian ya ke dasar dari cetakannya, dan jangan lupa juga untuk panaskan oven terlebih dahulu di suhu 180 derajat sekitar kurang lebih 10-15 menit sebelum si sus makernya nanti masuk. Oke, ini kita akan masukkan.
bagian dasarnya. Oke, setelah di bagian dasarnya tadi kita beri adonan, sekarang kita akan tambahkan isiannya. Ya, seperti ini. Setelah tadi isinya masuk, sekarang kita akan tutup lagi sampai cetakannya penuh dengan adonannya. Setelah semuanya terisi seperti ini, sekarang kita akan kasih topping ya. Di sini aku pakai keju yang sudah diparut ya. Dan supaya lebih cantik lagi tampilan atasnya, ini aku kasih parsley yang sudah dicincang, atau misalkan nggak ada juga bisa diganti sama seledri cincang halus juga, ataupun pakai daun bawang itu juga boleh ya, daun bawang yang kecil-kecil itu. Ini kita tambahkan aja di atasnya. Oke, setelah dikasih topping seperti ini, sus makar kita siap untuk dipanggang di suhu 180 derajat kurang lebih selama 20 menit, bisa disesuaikan dengan oven masing-masing ya. Oke, langsung aja kita oven. Setelah 20 menit, ini dia sus makar kita sudah jadi. Nah, tadi waktu proses pemanggangan itu baunya harum sekali ya. Dan sekarang kita akan cicipin sus makar yang tadi sudah kita buat. Oke. Yang pertama aku mau nunjukin bagian atasnya itu tuh kering ya, bisa dilihat ini kering kejunya, tapi kita akan cek dan kita akan icipi apakah dalamnya tetap lembut ya. Oke, ini langsung aja kita sendok untuk tahu dalamnya gimana. Wow, nah jadi lihat ya, ini dia sponge cake-nya masih tetap lembut, dan di bagian bawahnya ada isian rogut yang tadi sudah kita buat, tapi di bagian atasnya nah dia kering nih. Kalau dari baunya sih ini enak banget ya. Sekarang kita akan coba sus makarnya. Sponge cake-nya lembut, dan perpaduan antara rasa manis dari sponge cake-nya, tapi yang nggak terlalu manis ya, ini masih wajar ya, dan dipadukan dengan rasa rogutnya yang gurih, jadi begitu masuk mulut rasanya itu balance, enak, dan pastinya creamy banget. Ini cocok banget untuk ide jualan kamu semuanya. Nah, untuk HPP-nya kalian bisa cek di bawah ini. Dan buat kamu yang mau recook resep ini, pastinya kalian bisa cek detail resepnya di description box di bawah ini juga. Oke, sebelum Nadia pamit, Nadia mau ingetin untuk fabric lover semuanya, jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe YouTube channel LNK. Dan pastikan kalian klik atau nyalakan notifikasinya supaya tahu update video terbaru dari YouTube channel LNK pastinya. Oke, sampai di sini resep kita hari ini, sus makar yang pastinya enak banget. Nadia pamit, sampai jumpa di Kreasi Dapur Cerdas selanjutnya. Bye-bye! LNK, enak bisa sehat.